Selama bertahun-tahun, para pemain telah menemukan bahwa semua serangga dalam permainan Heavenland memiliki sensitivitas yang sangat tinggi. Itulah sebabnya, jika mereka merasa terancam, mereka sering melarikan diri atau bersembunyi di tempat yang aman. Sebagai contoh, salah satu monster umum dari Dark Forest adalah mantis sabit, makhluk yang sangat imut, seru perawat elf dengan penuh semangat. Namun, Lingche segera menyela dengan nada sinis, menyebut gadis itu naif. "Apa kau tidak melihat mangsa di bawah tangannya itu?" Katanya tajam. "Jika kau tidak berhati-hati di Dark Forest, kau bisa saja berakhir sebagai mangsanya." Benar saja, belalang sembah itu pun melarikan diri. Serangga dalam game ini memang sangat waspada. Jika mereka tetap terlihat sedikit lebih lama, seluruh dungeon pasti sudah mengetahui keberadaan mereka. Sang Thief kemudian bertanya tentang rencana pertempuran mereka. Meskipun serangga memiliki health yang rendah, mereka sangat cepat dan serangannya menyakitkan. Monster di daerah ini memiliki bonus tambahan untuk health, serangan, dan pertahanan. Dengan efek luka potong, beberapa serangan saja bisa membuat mereka tumbang. Lingche sepenuhnya setuju dengan si Thief, tetapi mereka tidak berniat bertarung dengan seluruh penghuni Dark Forest. Hutan ini terbagi menjadi 3 sektor: laba-laba, kupu-kupu, dan belalang sembah. Setiap sektor dijaga oleh jenis serangga yang berbeda, dan mereka baru saja melihat mantis dengan mata kepala sendiri. Namun, selain serangga-serangga ini, ada satu monster khusus, monster netral yang disebut Crying Bird. Burung inilah yang menjadi kunci untuk melewati dungeon ini. Perawat elf tampak gembira. "Makhluk imut lainnya, dan ini pasti sangat berharga," katanya penuh semangat. Lingche menyadari bahwa dengan memanfaatkan musuh alami serangga untuk mengintimidasi mereka, tim bisa mengambil jalan rahasia dan mencapai sarang bos dengan mudah. Sayangnya, tidak ada yang tampak serius selain dirinya. Lingche mulai merasa jengkel karena harus mengulang strategi berkali-kali. Akhirnya, dia memutuskan untuk menyederhanakan komunikasi di antara mereka dan meminta semua orang menyebutkan nickname mereka. Si Thief tersenyum dan berkata bahwa nickname-nya adalah Invincible, tetapi semua bisa memanggilnya Victor. Peserta kedua meminta dipanggil Eternal Loneliness, namun yang lain sepakat untuk memanggilnya Anti-Mainstream. Pemain yang tampak gelisah memperkenalkan dirinya sebagai Long-Faced Handsome, tetapi akhirnya mereka semua sepakat memanggilnya Long-Faced. Perawat elf memperkenalkan diri sebagai Xiaolan. "Aku suka uang dan pria keren," katanya tanpa ragu. Kini, satu-satunya yang tersisa adalah menangani Crying Bird. Tiba-tiba, Lingche melihat sesuatu di atas pohon. Dalam sekejap, dia sudah duduk di salah satu cabang, memegang seekor burung raksasa di kakinya, sementara anak-anak burung itu menangis. Lingche mencoba menenangkan monster tersebut, meyakinkannya bahwa ia hanya ingin memberinya serangga lezat. Sebuah pesan sistem muncul, mengumumkan bahwa burung itu senang dengan niat baik mereka. Yang perlu dilakukan hanyalah memberinya beberapa serangga, dan sebagai imbalan, mereka akan menerima beberapa item berharga. Tak lama kemudian, sistem mengumumkan bahwa tim telah menerima seruling tangisan burung berkicau, artefak yang mungkin akan sangat berguna dalam perjalanan mereka berikutnya. Para pemain harus mengingat bahwa tidak ada NPC yang tidak berguna dalam Heavenland. Kini, dengan seruling ini, mereka bisa mengambil jalan pintas menuju sarang bos. Tetapi, ada kejutan kecil yang menanti di sana. Victor bertanya bagaimana Lingche bisa mengetahui tentang jalan pintas ini dan seruling tersebut. Apakah dia pernah mengalaminya sebelumnya? Lingche berbohong dan mengatakan bahwa sebelum datang ke sini, dia telah mengunjungi perpustakaan di kota utama Kasvado, membaca beberapa buku, dan mencatat informasi penting. Dia tidak bisa memberitahu rekan-rekannya bahwa dia sudah menyelesaikan dungeon ini berkali-kali. Jadi, dia hanya menyebutkan bahwa hasil ini diperoleh setelah membaca buku. Sebagai contoh, Crying Flute memiliki efek pembatasan dan tidak bisa diaktifkan tanpa pengetahuan yang tepat. Victor terkejut mengetahui bahwa perpustakaan menyimpan informasi yang begitu berguna, sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia duga. Di pinggiran dungeon terdapat rawa yang jarang dikunjungi pemain. Monster tersebar secara acak di sana, dan jalan pintas ini pun tidak sepenuhnya aman. Crying Bird adalah monster khusus yang memangsa serangga, musuh alami mereka, dan suara dari seruling ini menyerupai kicauan burung yang dapat mengusir musuh. Xiaolan sangat gembira. "Kita punya seruling dan jalan pintas, sempurna," serunya. Namun, perjalanan harus segera dimulai.
Para gadis masih merasa ragu karena mereka tidak ingin melewati lumpur yang bisa mengotori pakaian mereka. Keluhan pun mulai terdengar dari anggota tim lain. Ling Che segera menghentikan keributan itu dengan tegas, bertanya, apakah mereka lebih suka kembali dan bertarung dengan monster? Jika mereka tidak siap menghadapi pengorbanan kecil seperti ini, mereka sebaiknya melupakan bermain di tingkat kesulitan rusak ini. Semua anggota tim pun terdiam. Mereka telah memasuki Monster Zone, dan sekarang mereka harus mengikuti Ling Che dengan tepat. Meskipun demikian, kata-kata Ling Che tidak mempengaruhi Xiaolan sama sekali. Dia masih kesal karena gaunnya yang indah kini basah dan kotor. Namun, saat laba-laba raksasa muncul, reaksinya langsung berubah. Rasa takut membuatnya langsung diam. Laba-laba sutra level 5 berkumpul di kedua sisi rawa, mengeluarkan aura mengerikan yang membuat semua pemain merinding, kecuali Ling Che. Melihat laba-laba itu mulai bergerak ke arah mereka, Ling Che segera memainkan seruling lebih aktif. Dalam hitungan detik, laba-laba itu berhenti dan mulai gemetar. Efek dari seruling ini benar-benar kuat. Para pemain melihat sendiri bagaimana laba-laba itu tampak ketakutan dengan suara tersebut, meskipun mereka tetap terlihat marah dan ingin membunuh tim mereka. Saat monster-monster itu akhirnya melarikan diri, Longface menyimpulkan bahwa Crying Bird memang sangat berguna. Itulah kekuatan musuh alami. Ling Che memperingatkan timnya untuk tetap waspada dan mengikutinya dengan cepat. Jalan ini tidak semudah yang mereka kira. Jika ada yang tersesat, mereka akan menghadapi berbagai jenis serangga yang tersebar di dungeon ini. Itulah harga yang harus dibayar untuk perjalanan singkat ini. Ucapan Ling Che membuat semua anggota tim ketakutan, sehingga mereka segera mempercepat langkah mereka. Beberapa waktu kemudian, Ling Che mengumumkan bahwa mereka telah tiba di zona aman. Para pemain berusaha keluar dari rawa, dan meskipun jalur ini lebih cepat, perjalanan tetap memakan waktu setengah jam. Mereka sangat lelah dan tidak puas dengan bagaimana semuanya berjalan. Ling Che menatap mereka dan bertanya, apakah tujuan kita tidak sepadan dengan usaha ini? Sistem kemudian mengumumkan bahwa eksplorasi dungeon telah selesai dan tim telah mencapai sarang bos. Di hadapan mereka, terbentang portal merah yang bersinar terang. Ling Che tiba-tiba diselimuti rasa nostalgia. Longface bertanya apakah Ling Che memiliki trik untuk menghindari bos terakhir. Namun, dengan nada serius, Ling Che menjawab bahwa itu tidak mungkin. Mereka harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mengalahkan bos. Bosnya adalah Clay Dragon, Swamp Lord level 5, yang berukuran raksasa. Menggunakan General Chat, setiap pemain mengambil posisi mereka, siap menjalankan rencana yang harus berhasil. Ling Che meminta semua orang mendengarkan dengan saksama dan menghafalkan instruksi. Dengan level dan peralatan mereka saat ini, melawan bos ini secara langsung hampir mustahil. Ling Che memberikan mereka ramuan mixture yang telah diperkuat. Campuran ini harus digunakan saat bos menyerang untuk menembus pertahanannya. Jika mereka melemparkan 3 campuran ini dengan benar, maka Clay Dragon akan terbakar. Selain itu, bos ini memiliki kelemahan terhadap api, meskipun ia juga mendapatkan bonus kekuatan serangan. Dogoli merasa bahwa melemparkan campuran itu seperti yang Ling Che sarankan sangatlah berbahaya, terutama karena ada batasan jangkauan serangan di lokasi ini. Namun, Ling Che menenangkan mereka dan berkata bahwa dia telah mengirimkan koordinat posisi yang diperlukan melalui sistem. Beberapa detik kemudian, para pemain menerima notifikasi tentang titik-titik yang harus mereka tempati. Untuk kapan melemparkannya, kalian hanya perlu menunggu sinyalku, kata Ling Che dengan tenang. Victor pun yakin bahwa informasi ini berasal dari kontak Ling Che yang sebelumnya sudah menyelesaikan quest di tingkat kesulitan yang lebih mudah. Dengan strategi yang sudah disusun matang, pertempuran besar pun akan segera dimulai. Ling Che telah merencanakan segalanya dengan sangat baik, dan tim harus mempercayainya. Namun, hal itu sulit dilakukan karena semua pemain merasa sangat gugup. Ling Che menyadari bahwa bos di dungeon ini memiliki tingkat kesulitan yang luar biasa, jauh di atas bos-bos biasa. Mereka sudah lama tidak bertemu dengan bos ini, dan Ling Che bahkan lupa berapa kali mereka telah bertarung dalam kehidupan sebelumnya. Saat mencapai level 5, ia memperoleh keterampilan baru bernama Combo Akumulasi, sebuah kemampuan pasif yang bisa ditumpuk. Jika ia berhasil membangun tumpukan tersebut, ia dapat mengaktifkan keterampilan khusus peralatannya bersamaan dengan skill New Jerk. Clay Dragon, penguasa rawa, akhirnya membuka matanya setelah diserang oleh Ling Che. Sebuah notifikasi sistem muncul, memberitahu Ling Che bahwa bos telah bangun. Monster bos itu membuka mulutnya dan mengaum keras. Manusia kurang ajar.
kau akan menyesal telah mengganggu tidurku." Mereka kembali bertemu, dan setelah serangan lainnya, Ling Che mencoba meloloskan diri dari cakar bos. Menghindari kaki raksasa itu, ia menggunakannya sebagai pijakan untuk melancarkan serangan kilat lainnya. Kecepatan Ling Che begitu tinggi hingga ia mampu memberikan banyak tebasan sambil menghindari serangan monster. Naga tanah itu tampaknya mulai lelah menahan rasa sakit. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemburkan aliran asam hijau ke arah Ling Che. Namun, Ling Che berhasil menghindarinya. Ia sudah memperkirakan trik seperti ini dari monster raksasa itu. Bisa dibilang, ia mengingat semua jurus bos ini di luar kepala. Dan itu memang benar. Ia tahu batasan setiap serangan monster dan bagaimana cara mengatasinya. Yang paling penting adalah menjaga jarak yang cukup. Ketika Ling Che mencapai jarak yang tepat, ia mengaktifkan jurus backstab ke punggung naga dan tiba di titik penentu pertarungan mereka. 1 jam berlalu, namun tidak ada kabar dari Ling Che. Xiaolan mulai bosan dengan kurangnya aksi, sementara anti-mainstream juga mencatat bahwa waktu telah berlalu cukup lama. Ia bercanda bahwa Ling Che pasti telah melarikan diri begitu pertarungan dimulai. Namun, Victor tetap percaya pada pemimpinnya. Berdasarkan informasi tim, Ling Che masih memiliki kesehatan penuh, dan itu justru menimbulkan kecurigaan. Apakah ia benar-benar bertarung dengan bos? Mengapa health tidak berkurang sama sekali? Semua percakapan terhenti ketika mereka mendengar suara Ling Che berteriak, menyuruh mereka bersiap-siap. Mereka menoleh ke arah lembah dan melihat sebuah pilar debu raksasa menutupi seluruh cakrawala. Ling Che dan bos sudah dalam perjalanan ke arah mereka. Ling Che berlari di depan dan berteriak dengan sekuat tenaga bahwa para pemain tidak boleh terburu-buru menyerang. Mereka harus menunggu sampai Ling Che berhasil membawa bos masuk ke dalam perangkap. Sekarang bukan waktunya untuk membuat kesalahan. Satu langkah yang salah bisa berarti kematian. Para pemain menatap bar health boss dan terkejut melihat bahwa Ling Che telah mengurangi 2/3 kesehatannya. Tidak ada yang bisa memahami bagaimana dia melakukannya sendirian. Beberapa detik kemudian, Ling Che berteriak agar mereka bersiap menyerang. Tim segera mengambil botol ramuan mixture mereka dan mulai melemparkannya ke naga tanah. Dalam sekejap, bos terbakar seperti lilin yang tersulut api akibat serangan besar-besaran dari tim. Xiaolan merasa sangat puas. Ia menyukai sensasi menghancurkan sesuatu yang jelek hanya dengan menghamburkan uang. Namun, Ling Che memperingatkan mereka bahwa bos sedang memasuki tahap akhir. Setelah ini, tidak ada lagi yang bisa melempar campuran pembakar kepadanya. Benar saja, beberapa detik kemudian, sistem mengumumkan bahwa target untuk enhanced ramuan mixtures telah hilang. Para pemain kebingungan dan bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Ling Che kemudian memberi perintah yang mengejutkan. Mereka harus mengambil sisa ramuan mixtures dan melemparkannya ke dirinya. Tim tercengang dan mulai membantah keputusan itu. Namun, Ling Che tetap bersikeras. Victor adalah orang pertama yang melempar botolnya ke arah Ling Che. Itu tidak mengejutkan, karena ia telah mempercayai orang asing misterius ini sejak awal. Begitu campuran itu mengenai Ling Che, sistem mengaktifkan properti Set Flaming Star, memberinya kekebalan terhadap api selama 30 detik. Sementara itu, masih ada banyak pemain yang menunggu di dekat portal, berharap melihat kembalinya tim solo yang rusak ini. Berbagai spekulasi bermunculan tentang apa yang terjadi di dalam dungeon. Bailey berpikir bahwa mereka mungkin hanya bersembunyi di dalam karena ketakutan dan terlalu takut untuk keluar. Jika bukan karena Tiana, ia pasti sudah pergi sejak tadi. Kenapa kita masih menunggu di sini? Kita hanya menonton kegagalan lain. Gumamnya kesal. Namun, seseorang di sana punya pendapat lain. Tapi kalau mereka bisa bertahan selama ini, itu juga suatu pencapaian. Kita juga pasti akan terjebak di dalam selama 1 atau 2 jam hanya untuk mencoba bertahan. Beberapa orang menatapnya tajam dan bertanya, "Kau masih berpikir pemain solo bisa menyelesaikan dungeon ini? Ayo kita pergi dari sini. Tidak ada hal menarik yang bisa kita lihat lagi," ujar Bailey. Namun, Tiana tetap menatap ke dalam dungeon melalui teropongnya. Di dalam dungeon, pertempuran terakhir telah mencapai klimaksnya. Clay Dragon, sang penguasa rawa, telah memasuki tahap terakhir. Victor terus melemparkan campuran pembakar ke arah monster itu. Dia berteriak, memperingatkan Ling Che agar berhati-hati. Satu serangan saja bisa membuatnya tewas. Ling Che tahu bahwa setelah bos memasuki tahap akhir, satu-satunya hal yang harus ia fokuskan adalah serangan terakhir. Waktu terus berjalan. Hanya tersisa 30 detik sebelum semuanya berakhir. Namun, tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi, menghamburkan bongkahan batu ke udara. Ling Che berlari secepat yang dia bisa,
berusaha mendekati Clay Dragon yang juga mulai menyerang balik. Sepanjang jalan, dia menghancurkan botol molotov sebanyak mungkin, mengarahkannya ke sang naga. Para pemain yang menyaksikan dari kejauhan terkagum-kagum. Ling Che menggunakan teknik mikrokontrol yang luar biasa untuk menghindari serangan bos, sambil mengarahkan botol-botol itu dengan presisi tinggi. Ling Che segera mengaktifkan skill Rapid Flow, sebuah serangan yang membuat tubuhnya bergerak seperti aliran deras. Secepat cahaya, ia mulai mendaki gunung, lalu mengaktifkan skill Fire Inferno. Dalam beberapa detik, monster itu terbakar seakan-akan gunung berapi meletus. Serangan terakhir pun tiba. Ling Che melepaskan Fire Inferno dengan kekuatan 5 kali lipat, menghantam sang naga dengan kekuatan penuh. Ledakan dahsyat terjadi dan Clay Dragon terhempas jauh. Xiaolan berdiri terpaku. Mereka berhasil mengalahkan bos. Ia teringat sesuatu yang dikatakan Ling Che sebelum pertempuran dimulai. Ling Che telah memberinya sebuah buku keterampilan berisi skill baru bernama Dispelling dan memintanya untuk mempelajarinya. Saat itu, Xiaolan tidak memahami maksudnya. Tetapi, kini ia sadar bahwa Ling Che sangat membutuhkan bantuan seorang penyembuh. Tanpa membuang waktu, Xiaolan segera mengaktifkan Dispelling dan Healing secara bersamaan, mengarahkan energinya ke Ling Che. Dalam sekejap, tubuh Ling Che mulai pulih. Perlindungan 30 detiknya telah berakhir, tetapi berkat penyembuhan Xiaolan, ia berhasil selamat. Namun, ia juga mengakui bahwa untuk saat ini adalah batas kemampuannya. Di luar dungeon, para penonton yang telah menunggu sesuatu yang menarik mulai kehilangan kesabaran. Mereka mengira tidak ada yang akan terjadi dan mulai pergi satu persatu. Namun, para anggota guild besar tetap bertahan. Mereka memiliki misi untuk mengungkap semua hal tentang quest dengan tingkat kesulitan yang rusak ini. Tiba-tiba, semua percakapan terhenti. Notifikasi sistem muncul, memberikan selamat kepada tim yang telah menyelesaikan Dungeon Dark Forest pada tingkat kesulitan paling ekstrim. Tak seorang pun percaya bahwa hal ini mungkin terjadi, tetapi papan rekor tidak bisa berbohong. Para pemain solo ini benar-benar berhasil menaklukkan dungeon tersebut. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Namun, kenyataannya berbicara lain. Meskipun identitas mereka disembunyikan, semua orang tahu bahwa mereka bukan bagian dari guild manapun. Anggota guild Nebulus pun bertanya pada Tiana bagaimana hal ini bisa terjadi. Gadis itu menyadari bahwa kapten tim ini adalah pemain yang sangat spesial. Dia menetapkan tekad untuk bertemu dengan orang ini secara langsung. Semua mata tertuju pada para petarung yang keluar dari teleporter merah tua. Mereka adalah para pemain solo yang telah menyelesaikan misi dengan tingkat kesulitan rusak. Semua orang bertanya-tanya dari guild mana mereka berasal, tetapi informasi itu tetap tersembunyi. Para anggota tim tak menyangka bahwa mereka akan menjadi begitu terkenal dalam sekejap. Namun, di tengah kerumunan, hanya ada satu hal yang menarik perhatian semua orang, rahasia mereka. Bagaimana mereka bisa berhasil? Syarat apa yang harus dipenuhi untuk menaklukkan tingkat kesulitan ini? Para psikofan berusaha menggali informasi dengan segala cara. Tetapi, dengan malu-malu, anggota tim hanya menjawab singkat tanpa mengungkapkan satupun rahasia mereka. Ling Che sudah memperkirakan kehebohan ini sejak awal. Ia tersenyum puas, lega karena telah meminta semua orang untuk merahasiakan informasi mereka. Kini, petualangan mereka baru saja dimulai. Dia memutuskan untuk mengalihkan perhatian rekan-rekannya dari obrolan yang tidak penting dengan mengingatkan bahwa mereka masih perlu mendiskusikan pembagian trofi serta rencana ke depan. Namun, anggota Wolfang dengan cepat menyela pembicaraan itu menyatakan bahwa para pemain tidak memiliki sesuatu yang istimewa selain perlengkapan api mereka. Hampir semua orang pasti pernah mendengar tentang Wolfang, salah satu dari 3 guild besar dalam kelompok 5 besar. Lalu, seorang pria memperkenalkan dirinya sebagai wakil kapten dari eselon ketiga. Ling Che memang sudah pernah mendengar tentang tim ini. Mereka dikenal sangat arogan, menggunakan nama besar guild mereka untuk mendominasi wilayah. Mereka benar-benar membersihkan lokasi dari monster, dan bagi para pemain solo yang tidak setuju dengan tirani mereka, PvP menjadi hukuman mereka. Sementara itu, mereka yang tidak ingin mencari masalah hanya bisa menerima perlakuan buruk dengan diam. Ling Che sendiri pernah menjadi korban kekejaman mereka dan mengalami banyak penderitaan di tangan anggota Wolfang. Victor Longface dan anti-mainstream sangat tertarik dengan perhatian yang diberikan Wolfang kepada mereka. Mereka bertanya-tanya apakah guild itu berniat mengundang mereka untuk bergabung. Sang kapten memperhatikan bahwa semua informasi tentang kelompok Ling Che disembunyikan. Ia berasumsi bahwa mereka bukan anggota dari salah satu guild besar,
lalu menanyakan siapa yang memimpin tim tersebut. Saat para pemain lain menunjuk Ling Che, kapten langsung menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ia terkejut mengetahui bahwa seorang thief adalah pemimpin kelompok ini. Ling Che tidak ingin membuang waktunya dengan obrolan yang tidak berguna. Ia bergegas ingin pergi, mengabaikan Kapten Wolfgang begitu saja. Sikapnya yang tidak peduli ini membuat kapten tersebut marah besar. Ia tidak percaya bahwa seseorang berani mengabaikannya seperti itu. Bahkan anti-mainstream pun mencoba menarik perhatian Ling Che, mengingatkan bahwa mereka sedang berbicara dengan sosok yang sangat dihormati. Amarah wakil kapten meledak. Menurutnya, Ling Che seharusnya menunjukkan sedikit rasa hormat dan menjawab pertanyaannya. Jika mereka belum bergabung dengan guild manapun, maka mereka seharusnya menerima tawaran Wolfgang dengan penuh rasa syukur dan kehormatan. Namun, jawaban Ling Che tetap sama untuk setiap tawaran mereka. Ia tidak tertarik sama sekali dengan apa yang mereka tawarkan. Para pemain lain dalam kelompok Ling Che terkejut. Mereka tidak percaya bahwa dia menolak kesempatan sebesar ini. Kapten Wolfgang semakin geram dengan penolakan itu. Ia telah memberi kesempatan, tetapi Ling Che justru mengabaikannya. Jika thief ini merasa begitu hebat, maka ia seharusnya memiliki keberanian untuk bertarung melawannya saat ini juga. Para pemain dan penonton tercengang. Kapten Wolfgang tampaknya kehilangan akal sehatnya. Seluruh percakapan ini berubah menjadi tontonan yang memalukan. Sistem mengeluarkan notifikasi yang meminta Ling Che untuk menerima atau menolak tantangan duel dari pemain asing. Namun, kapten terus mendesak keinginannya. Anggota kelompok Ling Che khawatir, mereka berharap Ling Che bisa mengalahkan lawannya tanpa terkena penalti. Ling Che tidak berniat membiarkan orang sombong ini menang dengan mudah. Ia segera bersiap untuk bertahan. Sementara itu, Kapten Wolfgang yang terbakar amarah ingin menghancurkan thief aneh ini. Namun, Ling Che menunjukkan kecepatan yang luar biasa, membuat anggota Wolfgang terkejut dan memaksanya untuk mundur. Ia dengan mudah menghindari serangan lawannya. Tiba-tiba, mantra duri tak terlewati muncul dari tanah, memisahkan keduanya. Sosok yang melancarkan serangan itu adalah Tiana. Gadis itu tampak sangat bertekad. Kapten dan wakilnya menggertakkan gigi. Lagi-lagi dia dari Nebulus. Tiana merasa bahwa Ling Che adalah orang yang pernah disebut oleh saudara perempuannya, Dira. Wakil Kapten Wolfgang berteriak, menuntut penjelasan mengapa Tiana ikut campur. Gadis itu hanya tersenyum dan menjawab bahwa thief ini adalah teman dari Nebulus. Apakah Wolfgang ingin menciptakan permusuhan dengan mereka? Kapten Wolfgang dan wakilnya semakin kesal. Sekali lagi, mereka harus berurusan dengan anggota Nebulus. Dunia ini ternyata sangat kecil. Wakil kapten mengancam bahwa Tiana akan menyesali tindakannya. Ia mengolok-oloknya, mengatakan bahwa di antara kerumunan ini, tidak ada yang akan peduli dengan seorang ayam kecil seperti dirinya. Namun, kapten akhirnya menenangkan diri. Ia memerintahkan wakilnya untuk menyimpan senjatanya. Sekarang bukanlah saat yang tepat untuk pertarungan seperti ini. Tetapi yang menarik adalah, Tiana seakan membela thief itu atas nama seluruh Nebulus. Hal ini semakin menarik. Guild War bulanan dijadwalkan pada hari Minggu, dan itu berarti mereka akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Tiana tidak terpengaruh oleh kata-kata kapten. Ia justru mengangkat dagunya dan berkata bahwa dalam hal itu, mereka akan bertemu di medan perang. Ling Che dan Tiana menyaksikan saat kapten dan wakilnya pergi. Wakil kapten tampak tidak rela meninggalkan pertempuran ini begitu saja. Namun, kapten menjelaskan bahwa ia tidak ingin menanggung risiko memicu perang antara guild. Jika para petinggi mengetahuinya, ia tidak akan lolos dari hukuman. Jadi, untuk sementara waktu, mereka akan menahan diri. Namun, di medan perang nanti, segalanya akan berbeda. Saat anggota Wolfgang benar-benar pergi, anggota kelompok Ling Che segera mengerubunginya, bertanya apakah ia baik-baik saja. Mereka benar-benar khawatir dengan keadaannya. Sementara itu, Tiana diam-diam mengamati mereka. Sekarang, ia semakin yakin bahwa kelompok ini bukanlah bagian dari guild manapun. Dan mungkin, itu adalah hal terbaik dari semuanya. Ling Che tahu bahwa menyembunyikan informasi adalah cara yang penting untuk menjaga keamanan dan membantu sebuah guild mencapai puncaknya. Jika bukan karena kedatangan Tiana yang tepat waktu, dia mungkin sudah berada dalam masalah besar. Kini, dia merasa berhutang budi pada gadis itu. Ling Che mengakui bahwa Tiana benar, tidak peduli seberapa kuat seorang pemain, jika satu guild besar menargetkannya, dia tidak akan bertahan lama. Ketika dia bertanya apa yang diinginkan gadis itu darinya, Tiana tersenyum kecil dan mengajukan sebuah permintaan.
Dia ingin Ling Che membantu Nebulus dalam perang guild bulanan. Sebagai imbalannya, dia akan menerima hadiah yang berharga, baik itu dalam bentuk loot maupun sumber daya yang bisa dia dapatkan. Tiana berniat mempelajari kemampuan Ling Che lebih lanjut. Jika dia terbukti berguna, maka akan lebih mudah untuk membujuknya agar tetap berada di dalam guild untuk waktu yang lebih lama. Namun, tanpa diduga, Ling Che menolak tawaran tersebut. Dia tidak berniat untuk bergabung dengan guild manapun dalam waktu dekat, bahkan secara sementara. Bergabung dengan sebuah guild berarti harus mengikuti aturan yang mungkin akan membatasi kebebasannya. Sebagai wakil komandan, Tiana berjanji akan memberikan kondisi yang paling nyaman bagi Ling Che. Dia hanya memintanya untuk membantu dalam perang guild, tetapi Ling Che merasa bahwa Nebulus tidak membutuhkan bantuannya. Dia hanyalah seorang thief level 5, tidak ada gunanya bagi mereka. Namun, Tiana menjelaskan bahwa ini bukan soal kemampuan bertarungnya. Dia dan Wolfgang telah menjadi rival sejak awal permainan, dan persaingan mereka semakin sengit seiring pertumbuhan kedua guild. Bahkan, saat ini Ling Che sendiri telah menyaksikan bagaimana pertikaian itu berlangsung. Selain itu, karena dia telah membela Ling Che, Tiana tahu bahwa dia harus bertanggung jawab atas tindakannya dalam perang guild bulanan. Dia meminta Ling Che untuk melindunginya di medan perang, memastikan bahwa dia tidak kehilangan nyawa dan levelnya. Namun, Ling Che dengan dingin menjawab bahwa jika begitu, dia sebaiknya tidak ikut serta dalam perang guild. Tiana menyadari bahwa suara Ling Che terdengar datar, seolah dia tidak peduli dengan situasi tersebut. Namun, bagi Tiana, perang guild adalah kesempatan penting untuk mendapatkan glory points bagi guildnya. Percakapan mereka terhenti ketika sebuah notifikasi muncul. Seseorang ingin menambahkan Tiana sebagai teman. Ling Che menyatakan bahwa ini adalah langkah awal, dan dia akan mempertimbangkan permintaan Tiana lebih lanjut. Tiana merasa senang dengan perkembangan ini. Dia berpikir bahwa akhirnya strateginya berhasil. Dia berjanji akan memberikan rekomendasi untuk Ling Che agar dia bisa lulus ujian masuk guild dengan mudah, asalkan dia memberi jawaban sebelum perang guild dimulai. Ling Che hanya mendengus kesal, tetapi Tiana tetap menunggunya untuk memberikan keputusan. Sebelum dia menutup jendela informasinya, Tiana sempat memperhatikan bahwa Ling Che ternyata lebih muda darinya dan sedikit pemarah. Tanpa disadari, seseorang memperhatikan percakapan mereka dari kejauhan. Baile, yang telah mengamati sejak tadi, merasa cemburu. Sementara itu, anggota parti Ling Che terus mendesaknya untuk menceritakan isi percakapannya dengan Tiana. Mereka penasaran apakah gadis itu tertarik padanya. Ling Che hanya menjawab bahwa jika mereka terus mengganggunya, dia tidak akan membagikan loot. Saat ini, satu-satunya tempat untuk mendapatkan perlengkapan yang dia butuhkan adalah di Dark Forest pada tingkat kesulitan tertinggi. Beruntung, kali ini mereka mendapat banyak keberuntungan. Ling Che memutuskan untuk menyimpan sarung tangan dari set Agile Assassin, sementara sisanya akan dibagi rata dalam bentuk uang. Set ini adalah perlengkapan terbaik bagi seorang thief level 10 yang berfokus pada kelincahan, dan akan sangat membantu dalam petualangan mereka ke depan. Anggota partinya terkejut dengan kemurahan hatinya. Ketika Ling Che diminta untuk membagi hasil rampasan, dia mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan barang lain. Dia merasa bahwa pengalamannya masih kurang, tetapi para anggota parti justru merasa sangat senang karena mereka semua berhasil naik level. Setelah memeriksa status mereka, semua anggota parti naik peringkat, yang semakin meningkatkan semangat mereka. Ling Che merencanakan bahwa sebelum mencapai level 6, mereka harus menjalani dungeon beberapa kali lagi hingga mendapatkan set perlengkapan yang lengkap. Setelah itu, dia berpamitan dan keluar dari dunia virtual dengan suasana hati yang baik. Sejauh ini, semuanya berjalan dengan lancar. Helm VR yang digunakan memungkinkan tubuhnya untuk beristirahat sepenuhnya selama permainan. Helm ini tidak memengaruhi kehidupan nyata ataupun gameplay. Setelah keluar dari permainan, Ling Che menyapa sang kakek dan menawarkan bantuan untuk bersih-bersih rumah. Selama 3 hari berikutnya, mereka terus menjalani Dungeon Dark Forest pada tingkat kesulitan tertinggi. Akhirnya, sebelum batas waktu yang dia tetapkan, Ling Che berhasil mengumpulkan seluruh bagian dari set Agile Assassin. Namun, meskipun tim mereka telah menjadi kuat, mereka harus berpisah. Tidak ada yang benar-benar menginginkannya, tetapi perpisahan tak bisa dihindari. Ling Che meyakinkan mereka bahwa masih ada kesempatan bagi mereka untuk bertemu lagi. Namun, dia tidak bisa berlama-lama. Ada target baru yang telah dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Perjalanan menuju Istana Nyanyian. Ling Che mengaktifkan skill Rapid Flow. Tubuhnya bergerak dengan kecepatan luar biasa meskipun kutukan masih membebaninya.
Dia tahu bahwa jika dia hanya berdiri diam dan menerima serangan, maka kematiannya hanya tinggal menunggu waktu. Dengan refleks yang tajam, dia berusaha menghindari serangan panah yang meluncur ke arahnya. Panah itu melesat cepat, nyaris mengenai bahunya, namun dengan gerakan gesit, Ling Che berhasil menghindarinya di detik terakhir. Namun, Ling Che tahu bahwa ini bukan saatnya untuk berpuas diri. Tubuhnya masih lemah akibat pengurangan 60% dari seluruh statistiknya. Meskipun dia bisa bergerak cepat, kekuatan serangannya tidak cukup untuk menjatuhkan musuhnya dalam satu serangan. Dia harus mencari celah, sebuah kesempatan untuk membalikkan keadaan. Pemimpin kelompok Wolfang menyeringai. Tak masalah, dia hanya menunda ajalnya saja. Dengan sebuah gerakan cepat, pemimpin itu mengayunkan pedangnya, mengaktifkan skill Sword of Justice. Ling Che mengenali skill ini, sebuah serangan yang bukan hanya memberikan damage besar, tetapi juga mampu melumpuhkan targetnya jika terkena. Dia tidak boleh membiarkan itu terjadi. Ling Che melompat ke samping, memanfaatkan formasi batuan di sekitarnya untuk menciptakan jarak. Namun, sebelum dia bisa mengambil langkah berikutnya, salah satu musuh lainnya menyerangnya dari belakang, mengenai punggungnya dengan serangan kuat. Rasa sakit menusuk tubuhnya saat dia kehilangan lebih banyak health point. Ling Che, kau tidak punya pilihan lain. Serahkan buku itu atau mati di sini. Pemanah itu tertawa sambil berteriak bahwa bocah itu mungkin ingin menjadi sasaran empuk. Jika memang begitu, maka si Thief datang ke tempat yang tepat, dan ia dengan senang hati akan membantunya ke neraka. Ling Che sekali lagi mengaktifkan serangan dari belakang dan dalam sekejap menusukkan belatinya ke punggung sang pemanah, mengurangi 50 poin kesehatannya. Serangan mendadak ini membuat musuhnya terkejut. Bagaimana mungkin bocah ini masih bisa bertarung meski berada di bawah efek debuff yang begitu berat? Bagaimana jika ia tidak terkena kutukan itu? Teknik menghindar dan pengendalian mikro yang luar biasa membuatnya tetap bertahan. Kepala pasukan menjadi murka. Ia berteriak memerintahkan semua anak buahnya untuk bertarung lebih serius melawan si Thief. Ling Che mendengar perintah untuk mengepungnya dan menyadari bahwa tidak ada pilihan lain selain menggunakan bom kabut perang elemental. Begitu bom itu diaktifkan, semua pemain dalam jangkauan tidak bisa melihat atau menandai target mereka. Ia mendapat kesempatan 3 detik untuk melarikan diri. Kepala pasukan Wolfang berteriak bahwa taktik bocah itu hanyalah trik murahan. Beberapa detik kemudian, sang pemimpin menggunakan mantra pemecah sihir dan kabut dari bom pun langsung menghilang. Namun, Ling Che tidak membuang waktu sedikit pun. Ia segera mengaktifkan item sekali pakai, kait kucing. Para penyerang melihat niatnya untuk melarikan diri dan segera bertindak. Sang pemanah menembakkan panah berenergi ke arah Ling Che dengan tembakan terarah. Anak panah itu mengenai bahunya di tengah penerbangan, menyebabkan ia kehilangan keseimbangan dan menjatuhkan kait kucing dari tangannya. Tubuhnya terjatuh ke dalam jurang, di mana sungai deras mengalir di bawahnya. Saat ia terhanyut oleh arus deras, ia berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan melupakan para berandal itu. Pasukan Wolfang hanya bisa kecewa. Mereka tidak berhasil mendapatkan kotak harta karun, meskipun mereka yakin si Thief itu kemungkinan besar sudah mati. Sang pemimpin pasukan yakin bahwa suatu saat nanti mereka pasti akan bertemu lagi, dan kali ini keberuntungan akan berpihak kepada mereka. Beberapa menit kemudian, sebuah tangan muncul dari dalam air di salah satu tepi sungai yang landai. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Ling Che berusaha mencapai daratan. Tenaganya hampir habis, tetapi untungnya ia sudah bersiap sebelumnya dan menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli ramuan pemulihan instan. Jika ia tidak memilikinya, ia pasti sudah mati akibat jatuh dari ketinggian seperti itu. Ling Che tidak pernah berniat mencari masalah dengan Wolfang, tetapi mereka sendiri yang memulainya. Sementara itu, di dalam kantornya, Tiana tengah sibuk saat mengangkat telepon, ia bertanya siapa yang menghubunginya. Begitu mendengar suara Ling Che, senyumnya mengembang. Akhirnya, bocah itu menghubunginya. Ia sudah menunggu berhari-hari untuk mendapatkan jawaban darinya. Ling Che berkata bahwa ia menerima tawaran untuk mengikuti ujian masuk guild. Tiana hampir tidak bisa mempercayai keberuntungannya. Dengan penuh semangat, ia bertanya kapan Ling Che punya waktu. Katakan saja kapanpun, dan ia akan mengatur segalanya. Namun, kegembiraannya terhenti saat mendengar suara Ling Che yang berkata bahwa ujian itu harus dilakukan sekarang juga. Para pemain mulai berkumpul di area ujian yang diselimuti kabut. Mereka semua menerima pemberitahuan di saluran komunikasi guild bahwa pertemuan ini diadakan demi satu orang. Rumor menyebar bahwa mungkin orang itu adalah seorang kaya raya, tetapi semua orang tahu bahwa wakil Kapten Tiana
bukanlah tipe orang yang memberikan perlakuan khusus pada orang kaya. Tidak lama kemudian, Ling Che dan Tiana tiba di arena. Ling Che bertanya mengapa ada begitu banyak orang di sana, dan Tiana menjawab bahwa ia adalah orang pertama yang mengambil ujian sendirian. Gadis itu percaya bahwa Ling Che adalah harta karun yang berharga. Dira, yang juga berada di sana, mengenali Ling Che dan masih sulit mempercayai bahwa bocah itu adalah orang pertama yang berhasil melewati hutan kegelapan dengan tingkat kesulitan rusak. Ia menganggapnya sebagai pemain yang luar biasa. Tiana juga berpikir hal yang sama. Jika ia memiliki bakat seperti Ling Che di sisinya, ia pasti bisa mencapai tujuannya yang tertinggi. Ia meyakinkan Ling Che bahwa ujian masuk akan menjadi tugas yang sangat mudah karena para penguji sudah menunggu mereka di sisi lain jembatan. Di antara para penguji, Bailey tersenyum licik. Jadi, inilah si Thief yang terus dibicarakan oleh Tiana. Ia berpura-pura tidak mengenali Ling Che. Tiana mulai menjelaskan prosedur ujian. Para anggota unit di belakang Bailey bertanggung jawab atas tes masuk. Ling Che hanya perlu bertahan selama 10 menit dalam pertarungan melawan salah satu penguji. Ia dapat memilih siapapun sebagai lawannya. Namun, sebelum Tiana selesai menjelaskan, Bailey menyela dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau aku yang menguji dia secara langsung? Tiana terkejut. Ini hanya ujian biasa, tidak perlu tindakan berlebihan seperti itu. Namun, Bailey bersikeras untuk ikut serta. Ia ingin mempermalukan Ling Che di depan semua orang. Gadis itu bingung, perbedaan level mereka cukup besar. 3 level, tetapi Ling Che justru dengan tenang menerima tantangan itu. Tidak masalah bagiku, katanya dengan nada datar. Siapapun pengujinya, itu tidak berpengaruh padaku. Aku hanya ingin segera menyelesaikan ini. Semua mata kini tertuju pada pertarungan yang akan segera dimulai. Tiana berteriak bahwa Bailey adalah kapten divisi yang 3 tingkat di atas Ling Che. Tetapi Ling Che hanya ingin segera menyelesaikan ujian yang membosankan ini. Bailey tidak menyukai cara mereka berdua berbicara satu sama lain. Dia ingin mempermalukan pesaingnya sebanyak mungkin di depan kekasihnya. Tiana lalu berkata bahwa lapangan ujian ada di hutan terdekat dan memasangkan gelang pada Ling Che. Itu adalah perangkat penilaian yang dimiliki setiap guild. Perangkat itu bisa menentukan skor awal kandidat berdasarkan level, statistik, dan perlengkapan mereka. Divisi ketiga memiliki skor di bawah 100 poin, divisi kedua di 150, dan divisi pertama di atas 150. Ujian akan didasarkan pada statistik ini. Ling Che kemudian mengatakan bahwa statistiknya dikurangi 60% karena kutukan. Tiana terkejut dan bertanya berapa lama efek itu akan bertahan. Ling Che menjawab, sekitar 10 menit. Ling Che sudah lelah berbicara dan hanya ingin segera menyelesaikan ujian ini agar bisa kembali menaikkan levelnya. Sementara itu, para penonton telah mengambil tempat mereka dan mulai berbagi pendapat tentang keterlibatan Kapten Bailey. Bailey menjelaskan bahwa batas waktu ujian adalah 10 menit dan untuk menjaga keadilan, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ling Che menjawab bahwa itu adalah keputusan yang tepat. Bailey harus menggunakan seluruh kekuatannya. Dia adalah seorang pemanah, sedangkan Ling Che seorang thief. Mereka memang musuh alami dalam permainan ini. Setelah menerima pemberitahuan ujian masuk guild, Bailey bertanya apakah Ling Che benar-benar menganggapnya hanya sebagai pemanah biasa. Kapten guild itu berteriak bahwa Ling Che akan membayar atas kelancangannya. Dia hanyalah seorang thief rendahan. Ling Che sambil menatap lawannya menyimpulkan bahwa Bailey mungkin adalah seorang pemanah cepat dengan busur es yang mampu memperlambat lawannya. Untuk lawan di levelnya, itu adalah musuh yang merepotkan. Namun, dia tidak punya waktu untuk terlalu banyak berpikir. Bailey melakukan gerakan pertama dengan mengaktifkan speed shot. Ling Che terkejut, sejak awal lawannya langsung menggunakan serangan yang begitu ganas. Bailey melihat Ling Che berusaha menangkis serangannya dan berteriak bahwa dia tidak akan bisa lolos ujian hanya dengan bertahan. Dia bersumpah akan menembus semua pertahanannya. Setelah mengatakan itu, Bailey melepaskan satu lagi anak panah ke arah Ling Che. Namun, Ling Che tidak mudah dipatahkan. Dia memainkan permainannya sendiri dan mempersiapkan pisaunya untuk serangan balik. Sejauh ini, taktik ini cukup berhasil melindungi kesehatannya karena Ling Che tidak bisa bertarung secara maksimal selama kutukan masih berlaku. Kali ini, pisaunya bertemu dengan serangan musuh dan menyebabkan ledakan yang sangat kuat. Kapten itu telah mengaktifkan Ice Blast yang langsung mengurangi 120 poin kesehatannya. Musuhnya tampak sangat marah. Di antara semua penonton, hanya Tiana yang mendukung si thief aneh yang harus bertahan selama 10 menit. Gadis itu melihat monitor yang menampilkan skor gelang di lengan Ling Che. Skor keseluruhannya saat ini adalah 85,
dan dia berkata bahwa itu karena kutukan yang mengurangi statistiknya hingga 60%. Meskipun begitu, nilainya tetap tinggi. Ling Che hanya perlu bertahan 6 menit lagi. Sementara itu, Bailey kembali mengisi busurnya dengan anak panah. Bocah ini mulai membuatnya kesal, tetapi Ling Che tidak akan membuat segalanya mudah bagi lawannya. Dia dengan cekatan menghindari tembakan sambil berusaha mendekati musuhnya. Bailey mengancam akan menghancurkan Ling Che menjadi serpihan kecil jika serangannya masih tidak cukup. Namun, Ling Che mulai merasa aneh. Ada sesuatu yang salah dengan sikap Bailey. Kebenciannya begitu jelas terlihat. Dalam sekejap, Ling Che sudah berada di belakang Bailey. Kutukan benar-benar mengganggunya, dan kecepatan castingnya menjadi lebih lambat. Namun, yang membuatnya terkejut, Bailey hanya tersenyum. Rupanya pemanah itu sudah memperkirakan bahwa Ling Che akan mencoba menyerangnya dari belakang. Ling Che tidak menyadari bahwa dia sedang dijebak. Bailey segera mengaktifkan Blinding Counter Attack. Efeknya sangat menyebalkan. Serangan Ling Che menjadi kurang efektif selama 2 detik. Dan penglihatannya terbatas hanya dalam jarak 1 meter. Ling Che menyadari bahwa sekarang dia tidak bisa menghindari panah musuhnya. 1 detik kemudian, serangan panah beruntun Bailey mengenai Ling Che lagi, mengurangi 90 poin kesehatannya. Para penonton di arena benar-benar terpukau dengan kehebatan kapten divisi dan kemampuannya bertarung. Hanya Tiana yang tampak cemas. Dia berteriak agar Ling Che tidak meneruskan pertarungan ini. Tiba-tiba, seseorang mendekatinya, Wasabi Man. Dia bertanya apakah Ling Che sedang dalam kondisi debuff, karena biasanya seorang thief tidak akan butuh waktu lama untuk melakukan backstep. Sebagai sesama thief, dia bisa memahami ada sesuatu yang salah. Tiana membenarkan dan menjelaskan bahwa kutukan itu mengurangi statistik Ling Che sebesar 60%. Mendengar ini, Wasabi Man tampak sangat tertarik. Di arena, Bailey berkata bahwa masih ada 7 menit tersisa dalam ujian dan bertanya apakah Ling Che akan menyerah karena keadaannya semakin buruk. Namun, Ling Che hanya tertawa. Menurutnya, ini bukan ujian. Bailey hanya melampiaskan amarahnya kepadanya. Bailey membalas bahwa itu omong kosong. Tetapi Ling Che punya taktik sendiri. Dia hanya perlu bertahan 7 menit lagi. Ling Che memutuskan untuk mengubah strateginya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, dia berbalik dan berlari menuju hutan. Bailey bahkan tidak langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Dengan cepat, kapten itu mulai mengejarnya. Setelah kandidat melarikan diri, Bailey tidak bisa membiarkan buruannya lolos begitu saja. Menurutnya, bermain peta umpet di hutan tidak akan membantu Ling Che. Penonton dibuat bingung ketika para petarung menghilang ke dalam rimbunnya pepohonan. Tiana dan Wasabi Man segera berlari mengejar mereka. "Kau tahu kapan debuff Ling Che akan berakhir?" tanya Wasabi Man dengan nada cemas. Tiana mengangguk cepat. Seharusnya sebentar lagi. Mereka berdua sadar bahwa Ling Che berada dalam bahaya besar. Sementara itu, Bailey mulai kehilangan kendali, larut dalam rasa superioritasnya. Namun, Ling Che berkata bahwa satu-satunya alasan dia membawa Bailey ke tempat ini adalah untuk mempermalukannya di depan seluruh guild. Tersisa 1 menit dalam ujian ini. Kita lihat siapa yang sebenarnya pecundang, teriak Bailey dengan penuh emosi. Ling Che hanya tersenyum tipis. Detik berikutnya, kutukan yang membebaninya menghilang. Debuff itu telah lenyap dan kini dia tidak perlu lagi berlari. Dengan tenang, dia berkata bahwa dia hanya butuh 1 menit untuk membuktikan apakah guild ini layak menerima dirinya atau tidak. Tiana melihat alat penilaian di pergelangan tangan Ling Che mulai bereaksi. Angkanya meningkat dengan cepat. Matanya membelalak ketika skor mencapai 140. Namun pertumbuhannya tidak berhenti di sana. Sesaat kemudian, Ling Che terlihat menghajar Bailey tanpa ampun, membuat sang kapten kehilangan banyak health point. Bailey, yang awalnya merasa unggul, kini tak bisa mempercayai apa yang sedang terjadi. Teknik dan kontrol Ling Che benar-benar luar biasa. Tak seorang pun di lapangan yang menyangka bahwa Ling Che sekuat ini. Melihat Tiana menyaksikan pertarungan ini, Bailey semakin rusak. Dia tidak bisa membiarkan Ling Che mempermalukannya di depan gadis impiannya. Dengan kemarahan yang meluap-luap, dia mematikan mode ujian. Tidak, Tiana berteriak, berusaha menghentikannya. Namun, teriakan gadis itu diabaikan. Harga diri Bailey sudah terluka terlalu dalam. Dia mengaktifkan tembakan akurat, berniat menghabisi Ling Che. Tapi Ling Che menghindari serangan itu dengan lincah, lalu mengaktifkan backstep. Dalam sekejap, dia sudah berada di belakang Bailey. "Apa kau pikir trik itu masih berguna melawanku?" teriak Bailey, mencoba melancarkan serangan balik, tapi Ling Che menyeringai. "Kau terlalu lambat." Sebilah belati menancap ke punggung Bailey, dan sistem langsung mengumumkan bahwa casting skill-nya telah digagalkan. Bailey tidak percaya dengan apa yang terjadi.
Seharusnya, Ling Che tidak mungkin bisa bergerak secepat itu. Dia, seorang kapten dengan level 3 tingkat lebih tinggi, telah dikalahkan begitu saja. Ling Che kemudian menendang Bai Le hingga terpental jauh ke sisi lain lapangan. Saat mendekati lawannya yang terkapar, Ling Che menatapnya dengan tatapan tajam. "Siapa tadi yang bilang akan membunuh siapa?" tanyanya dengan nada mengejek. Wasabi Man segera melangkah maju dan memperingatkan Ling Che. "Simpan belatimu. Membunuh kapten tidak akan meningkatkan nilai ujianmu." Ling Che hanya tersenyum sinis. "Kalau begitu, kenapa aku tidak sekalian menyingkirkan kalian berdua?" Wasabi Man terkejut. "Apa kau serius ingin melawan kami berdua sekaligus?" Bai Le, yang masih bersandar pada lututnya, berseru marah. "Aku masih bisa menghadapinya sendiri." Wasabi Man menggeleng. "Sekarang bukan waktunya bersikap bodoh. Kau sudah tidak bisa menghadapinya sendirian. Percayalah, aku juga seorang thief. Dan dari cara dia bertarung sekarang, aku yakin Ling Che belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tiana ingin menghentikan pertempuran ini karena Ling Che sudah membuktikan dirinya. Tapi bagi Bai Le, itu belum cukup. Baginya, yang lebih penting adalah harga dirinya yang telah diinjak-injak di depan Tiana. Kami tahu kapan harus berhenti, gumam Bai Le, tapi aku belum selesai." Dengan tatapan penuh dendam, Bai Le berlari maju dan bersiap melancarkan serangan pamungkas. Dia melompat tinggi ke udara, mengaktifkan skill khususnya, sebuah rentetan panah es yang membentuk kubah di sekitar targetnya. Di dalam kubah ini, lawan akan dihujani panah es tanpa henti. Melihat teknik itu, wajah Tiana langsung pucat. "Tidak," bisiknya. Begitu kubah es itu selesai terbentuk, Ling Che akan berada dalam bahaya besar. Bai Le berteriak ke arah Wasabi Man. "Jangan biarkan dia kabur. Tahan dia di dalam perangkap ini, apapun yang terjadi." Wasabi Man hanya menghela napas. Dia tahu Ling Che pasti akan mencoba menerobos keluar. Bai Le bersiap untuk melihat bagaimana Ling Che akan bertahan melawan mereka berdua. Namun, ketika momen itu tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam hitungan detik, Wasabi Man mengaktifkan backstep dan langsung berada di belakang Ling Che. Sebelum Ling Che sempat bereaksi, Wasabi Man menancapkan belatinya dengan cepat. "Maaf, kawanku," gumam Wasabi Man dengan nada lirih. Tiana tercengang. Wasabi Man adalah salah satu komandan dan thief terbaik di eselon ketiga. Tapi dalam sekejap, Ling Che sudah berhasil menembus pertahanan mereka. Sementara itu, Bai Le sudah dipenuhi semangat. Ia mengatakan bahwa Wasabi Man telah melakukan serangan yang bagus, tetapi ia harus mempercepatnya karena panah es akan segera mengenainya. Wasabi Man berdiri di samping Ling Che. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ia merasakan bahwa serangannya seperti menembus kapas. Dalam sekejap, ia tidak dapat mempercayai matanya. Anak ini telah menipunya. Wasabi Man terjebak dan kehilangan kendali atas tubuhnya selama 2 detik akibat efek unrelenting horror. Sementara itu, serangan Bai Le hampir mengaktifkan panah es, yang membuat Wasabi Man dalam masalah besar. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Es mulai membungkus tubuhnya, membuatnya tidak dapat bergerak sama sekali. Sesaat kemudian, panah-panah Bai Le mulai menghantam, mengurangi titik kesehatan Wasabi Man. Anehnya, satu-satunya yang terkena serangan panah adalah Wasabi Man. Sementara Ling Che berhasil menghindari serangan tersebut dengan cara yang tak dapat dijelaskan. Bai Le berpikir bahwa mempelajari keterampilan ini sebelum ujian adalah ide yang bagus. Namun, pikirannya segera terganggu oleh suara Ling Che. "Lain kali sebelum melakukan serangan seperti ini, pastikan dulu kau bisa melumpuhkan musuhmu," ucap Ling Che dengan santai. Terkejut, Bai Le bertanya bagaimana Ling Che bisa tiba-tiba berada di sebelahnya. Ling Che hanya tersenyum sinis dan berkata bahwa ia tidak perlu menjelaskan apapun kepada orang bodoh sepertinya. Saat Bai Le dan Wasabi Man hendak menyerang Ling Che, pemuda itu telah terlebih dahulu mengaktifkan Invisibility of the Evil Spirit, membuatnya menghilang dari pandangan mereka. Tiana menyaksikan semuanya dengan kagum. Keterampilan yang baru saja digunakan Ling Che benar-benar luar biasa. Ia meminta Ling Che untuk melepaskan Bai Le dan mengatakan bahwa mereka akan memberinya kredit untuk ujian. Namun, sebelum Ling Che sempat menjawab, suara Wasabi Man menggema. Ujian belum selesai. Efek panah es telah berakhir, dan Wasabi Man mengaktifkan item yang diperolehnya dari dungeon. Awalnya, ia berencana menggunakannya di arena, tetapi Ling Che tampaknya lebih layak untuk menjadi lawannya. Dalam 15 detik ke depan, kekuatannya meningkat sebesar 90%. Ia mengarahkan belatinya ke arah Ling Che dan berkata, "Sekarang, tunjukkan kekuatan aslimu." Ling Che tersenyum. "Jadi thief tingkat 3 ini benar-benar tertarik padaku, ya?" Dalam sekejap, Ling Che menyerang Bai Le dan menikam lehernya.
mengurangi 300% dari titik kesehatannya. Tiana menjerit kaget, tetapi Ling Che dengan tenang meyakinkannya bahwa ia hanya membuat Bailey pingsan dengan serangan kritis. Gadis itu terdiam, tidak tahu harus berbuat apa, sementara Ling Che memerintahkan untuk menyingkirkan Bailey agar tidak mengganggu pertempuran selanjutnya. Ling Che menerima tantangan Wasabi Man dengan penuh semangat. Ia merindukan perasaan ini, ketegangan pertempuran yang mengalir dalam darahnya. Setelah bertahun-tahun berjuang dan berkembang di kehidupannya yang lalu, Ling Che akhirnya menjadi lebih kuat dan ia menikmatinya sepenuhnya. Sementara itu, Tiana mengikat Bailey dengan keterampilannya dan terus mengawasi pertarungan. Namun, matanya tertuju pada layar monitor yang tiba-tiba menunjukkan anomali. Angka skor Ling Che meningkat dengan cepat. Ada yang tidak beres dengan sistem. Di hadapan Wasabi Man, Ling Che siap menerima tantangan ini. Di kehidupannya yang lalu, ia selalu berusaha mempertahankan posisinya di antara para pemain kelas 1, bertaruh dengan harga diri dan tekad dalam setiap pertempuran. Lawan di hadapannya kini membangkitkan kembali perasaan itu, menghidupkan bara api di dalam dirinya. Wasabi Man kini yakin bahwa menggunakan power release device dalam pertarungan ini adalah keputusan yang tepat, menyadari bahwa Ling Che tidak boleh menahan diri. Darah Ling Che pun bergejolak dengan semangat yang telah lama hilang. Mereka memiliki 15 detik untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Pertempuran sengit pun dimulai. Kilatan senjata mereka beradu dengan percikan api. Wasabi Man melancarkan serangan bertubi-tubi, tetapi Ling Che sangat cepat, menghindari setiap tebasan dengan presisi luar biasa. Ling Che juga mengakui bahwa Wasabi Man adalah lawan yang tangguh dan gesit. Wasabi Man mempertahankan ritme serangannya, mencoba menyerang kembali. Namun, respons Ling Che membuatnya bingung. Pemuda itu menjadi lebih cepat lagi. Ling Che berhasil menangkis serangan dan balas menyerang dengan pukulan ke dada Wasabi Man. Sebuah notifikasi muncul, menandakan bahwa serangan Wasabi Man telah digagalkan. Wasabi Man terlempar ke belakang, tetapi ia tidak berniat menyerah. Ia melihat Ling Che berlari ke arahnya, memberi kesempatan emas untuk menyerang balik. Wasabi Man yakin bahwa Ling Che tidak akan sempat bereaksi dalam jarak yang begitu dekat, sehingga ia segera mengaktifkan keterampilan backstab. Sementara itu, anggota kelompok yang pernah dikumpulkan Ling Che sedang berbincang, mengenang masa-masa ketika mereka masih bisa naik level bersama dengannya. Berkat Ling Che, mereka berhasil mengumpulkan banyak material dan menjualnya, sehingga kini mereka bisa menikmati segala keuntungan dan peningkatan kekuatan dari berbagai buff. Anti-mainstream melirik Victor yang sejak tadi tampak serius memperhatikan sesuatu. Dengan penasaran, ia bertanya, "Apa yang kau lihat terus dari tadi?" Victor mengangkat kepalanya, lalu menunjukkan rekaman-rekaman yang ia buat selama perjalanan mereka. "Aku sedang meninjau kembali beberapa momen penting. Ingat bagaimana kita mengalahkan naga tanah di mode kesulitan rusak. Saat itu Ling Che benar-benar memberikan segalanya. Aku memang belum yakin sepenuhnya saat itu. Tapi setelah membandingkan semua informasi yang kudapat dan cara dia bermain, kini aku bisa mengatakan dengan pasti." Xiaolan mengernyit. "Apa maksudmu?" Victor tersenyum tipis. Mikrokontrol dan keterampilan yang diperlihatkan Ling Che saat bertarung benar-benar berada di level tertinggi. "Aku pernah mendengar tentang sesuatu yang disebut top time. Itu adalah kondisi di mana seorang pemain benar-benar menyatu dengan karakternya dan dapat menggunakan mekanik mikro dengan kecepatan luar biasa." Duli menambahkan, "Memang hanya rumor, tetapi jika Ling Che benar-benar mencapai top time, maka pencapaian ini sangat langka. Dia bisa melakukan hal-hal yang seharusnya mustahil." Sementara itu, Ling Che masih bertarung melawan Wasabi Man. Lagi-lagi, dia berhasil menghentikan serangan lawannya. Wasabi Man benar-benar tak bisa memahami bagaimana Ling Che bisa bereaksi secepat itu. Padahal, dia telah meningkatkan statistiknya dengan alat pelepasan kekuatan. Merasa terpojok, Wasabi Man mengaktifkan skill klon dari kematian. Namun, Ling Che kembali berhasil menggagalkan serangan itu dan membalas dengan pukulan akurat. Kecepatannya terlalu tinggi. Dengan gerakan yang hampir mustahil, Ling Che memberikan serangan presisi. "Aku tidak akan membiarkanmu menarik belati itu lagi," katanya dingin. "Tanpa senjata, kau bukan siapa-siapa." Wasabi Man mencoba menghitung pergerakan Ling Che dan berharap anak itu akhirnya akan terkena jebakan. Namun, Ling Che dengan mudah menahan tangannya, mencegahnya menarik belati. Bahkan, ketika Wasabi Man berusaha melepaskan diri, Ling Che terus mencengkeramnya, hingga efek dari alat pelepasan kekuatan habis. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Ling Che untuk melucuti senjata lawannya. Tiana yang menyaksikan semuanya dari dekat hanya bisa menatap dengan takjub. Dengan napas berat,
Wasabi Man akhirnya mengakui kekalahannya. "Kau menang," katanya sambil tersenyum masam. "Aku salah menilaimu sejak awal." "Tiana benar, kau memang layak lulus ujian ini." Ling Che hanya mengangguk santai. "Kalau ujian sudah selesai, aku akan pergi. Aku akan kembali lusa." Tiana dengan cepat mengingatkan, "Jangan lupa, 2 hari lagi ada perang bulanan antar guild. Kau harus datang." Wasabi Man melirik ke sekeliling. "Di mana Bailey?" Tiana menghela napas. Dia terkena serangan cukup keras kali ini. Dia pergi tanpa sepatah kata pun. Wasabi Man mengangguk. "Tidak masalah, dia hanya butuh waktu untuk menenangkan diri." "Sekarang, berapa skor akhirnya?" Tiana ragu sejenak. "Skor Ling Che adalah 86. Wasabi Man tertawa. "Skorku adalah 90 dan Bailey 92. Namun, Tiana masih tenggelam dalam pikirannya. Ia hampir tidak mendengarkan percakapan itu. Wasabi Man mulai membahas persiapan perang guild. Sementara Tiana menatap layar dengan tatapan bingung. Apakah ini kesalahan sistem? Atau apakah mereka baru saja menerima monster ke dalam guild mereka? Skor akhir Ling Che bukan 86. Skor sebenarnya adalah 993. Ling Che telah berada di peta level 7 selama beberapa hari. Sekarang, ia berada di peta gurun tanpa akhir, dikelilingi oleh kawanan serigala. Saat detik demi detik berlalu, pemimpin kawanan mulai menyerangnya, diikuti oleh serigala lainnya. Ling Che menghunus senjatanya, bersiap bertarung. Dengan gerakan cepat, ia menebas para serigala pemberani yang melompat ke arahnya, bahkan saat ia masih di udara. Menggunakan teknik wind cutter, ia berhasil menyingkirkan sebagian besar musuhnya dalam satu serangan. Hanya satu yang tersisa, serigala merah, yang tampaknya adalah yang paling cerdas di antara kawanan. Ling Che menoleh ke arahnya dan tersenyum tipis. "Hanya tinggal kita berdua." Serangan kilatnya, Shadow Glimmer Flash, menghantam kepala serigala merah, mengurangi health points-nya dengan signifikan. Sebelum musuhnya bisa pulih, Ling Che mengombinasikan serangan itu dengan Rapid Flow, memperbesar jumlah kerusakan. Dan sebagai pukulan terakhir, ia mengakhiri pertarungan dengan Bone Cutter, memastikan kematian lawannya. Namun, Ling Che sadar bahwa menguji skill baru membutuhkan waktu yang cukup lama. Selama 2 hari terakhir, ia hanya naik 1 level. "Ini tidak efisien," gumamnya. "Aku harus mulai mencari anggota tim tetap. Dalam permainan ini, semakin jauh seseorang melangkah, semakin sulit untuk naik level. Secepat apapun seseorang berkembang, tetap ada batasan kekuatan manusia." Pikirannya terputus ketika tiba-tiba panggilan masuk. "Ling Che, kau di mana?" Suara Tiana terdengar tegas. "Perang guild bulanan dimulai hari ini. Kau harus segera ke sini." Ling Che menatap layar komunikatornya, terkejut. "Aku baru menyelesaikan sebuah tugas dan belum melihat pesanmu. Cepatlah, semua orang menunggumu." Ling Che menghela napas dan tersenyum. "Aku dalam perjalanan." Ling Che tiba di lokasi di mana seluruh tim pemain sudah menunggunya. Dira menyambutnya dengan senyum ramah dan mengatakan bahwa ia senang melihat Ling Che bergabung dalam barisan Nebulus. Sementara itu, Tiana mengingatkan bahwa mereka telah bertemu sebelumnya. Tatapan Ling Che menyapu kerumunan dan tertuju pada seorang elf yang pernah ia bantu untuk mengembalikan tongkatnya. Ling Che bertanya, apakah dia masih memiliki tongkat itu, dan sang elf mengangguk, mengonfirmasi bahwa tongkat tersebut masih dalam genggamannya. Tiana kemudian memperkenalkan Dira beserta para pengikutnya sebagai orang-orang yang dipercayainya. Mereka akan turut serta dalam perang yang akan segera dimulai. Meskipun setiap guild memiliki batas jumlah pejuang yang dapat mereka bawa ke pertempuran, mereka tetap memiliki kebebasan dalam membentuk tim dengan jumlah anggota yang mereka kehendaki. Dira meyakinkan Tiana bahwa kali ini dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti rekannya. Mendengar itu, Tiana tersenyum dan mengandalkan Dira sebagai sekutunya dalam perang ini. Ling Che yang memperhatikan interaksi mereka berkomentar bahwa ternyata Tiana tidak hanya bisa bergaul dengan pria, tetapi juga memiliki rekan wanita yang dapat ia percayai. Merasa perlu mendapatkan informasi lebih lanjut, Ling Che bertanya, apakah ada hal-hal yang harus ia ketahui sebelum perang dimulai, mengingat ini adalah pengalaman pertamanya dalam pertempuran berskala besar seperti ini. Tiana pun menjelaskan bahwa perang guild bulanan adalah kompetisi antar guild yang diadakan setiap bulan. Setiap guild akan mengirimkan sejumlah pemain untuk bertarung, dan perolehan poin mereka akan bergantung pada jumlah musuh yang berhasil mereka kalahkan. Guild dengan skor tertinggi akan naik dalam peringkat keseluruhan. Ia juga menambahkan bahwa meskipun mereka tidak bisa mengubah fakta bahwa 5 guild besar telah menunjukkan dominasi mereka, ada cara tak tertulis untuk bertahan dalam perang ini. Biasanya,
Guild lain tidak secara sukarela memprovokasi 5 guild besar. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk menargetkan guild yang setara atau lebih lemah dari mereka sendiri. Dengan cara ini, mereka dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan peringkat guild mereka tanpa harus menghadapi lawan yang terlalu kuat. Tiana menekankan bahwa 5 guild besar memiliki standar kehormatan tersendiri dan tidak akan sembarangan menyerang lawan yang lebih lemah. Namun, mendengar penjelasan itu, Ling Che hanya tersenyum sinis. Itu bukanlah strategi bertahan hidup, katanya. Itu hanya cara kaum lemah untuk bertahan hidup di bawah bayang-bayang yang lebih kuat. Ling Che memandangi sekelilingnya. Matanya tajam mengamati dinamika yang terjadi di sekitar. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, katanya. Suara itu cukup keras untuk mengundang perhatian. Namun ada sedikit ketegangan yang terasa. Samantha, yang berada sedikit lebih jauh, tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Apa yang kalian bicarakan? Kenapa tampaknya ada rahasia di antara kalian? Aku ingin membuat sebuah unit. Ia menatap Tiana, memastikan bahwa kata-katanya disampaikan dengan serius. Unit ini akan menjadi bagian dari Nebulus, tapi akan beroperasi secara independen, terpisah dari echelon lain. Tiana terdiam sejenak, meresapi maksud dari kalimat Ling Che. Ling Che ingin menciptakan sebuah tim yang tak terikat dengan struktur guild yang sudah ada. Ini adalah langkah besar, bukan hanya untuk guild, tetapi juga untuk dirinya. Kamu ingin aku memimpin tim itu? Tiana akhirnya bertanya, suaranya penuh keraguan, meskipun ada kilatan semangat yang tak bisa disembunyikan. Ling Che mengangguk mantap. Kamu yang akan memimpin. Aku yang akan memilih kandidatnya, tapi kamu yang akan mengelolanya. Tiana merasa ada sesuatu yang sangat besar yang akan datang. Mungkin ini adalah peluang untuk melangkah lebih jauh. Tetapi, ada satu hal yang harus dia pastikan. Ling Che, ada satu hal yang harus kamu janjikan? Katanya, nada suaranya sedikit lebih serius. Apa itu? Ling Che bertanya, terlihat penasaran. Kamu harus berjanji, tidak akan menyerangku. Jawab Tiana dengan tegas, matanya menatap Ling Che tanpa gentar. Ling Che tertawa pelan, lebih kepada diri sendiri daripada kepada Tiana. Tiana, aku bukan tipe orang yang seperti itu. Jangan khawatir. Sebelum percakapan itu bisa berlanjut, suara keras tiba-tiba menginterupsi. Seorang pria muda, tubuhnya kecil dan tampak terlalu bersemangat, berteriak keras untuk diterima. Aku bisa jadi tank, aku bisa tangguh, aku nggak akan jadi beban. Beri aku kesempatan. Dia terus berteriak dengan penuh keyakinan, meskipun jelas bahwa dia tidak tahu banyak tentang pertempuran yang sesungguhnya. Anggota guild yang lain terlihat sangat terganggu, saling melirik dan mengeluh. Mereka sudah terbiasa dengan pemain yang mencoba untuk ikut, tapi tidak ada yang serius. Kamu belum siap untuk perang guild, kata salah seorang dari mereka. Kamu masih anak-anak, tambah yang lainnya. Namun Tiana hanya menggelengkan kepala. Anak ini, dia hanya seorang bocah yang bermimpi menjadi tank hebat, ujarnya. Dia sudah bekerja keras untuk bisa ikut dalam perang ini. Mungkin dia hanya butuh kesempatan. Ling Che memandang bocah itu, dan saat Tiana menyebut namanya, Ryuko, sebuah kilatan muncul di matanya. Nama itu mengingatkan Ling Che pada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar bocah yang tampak remeh ini. Ryuko, nada suaranya berubah serius. Apakah itu Ryuko dari Sacred Mountain? Dalam kehidupan masa lalunya, Ling Che ingat nama ini dengan jelas. Ryuko adalah salah satu tank legendaris, seorang pejuang dengan ketangguhan luar biasa. Tiana terkejut mendengar reaksi Ling Che. Ya, itu nama lengkapnya. Dia hanya anak yang masih muda, tapi memiliki tekad yang kuat. Aku rasa dia hanya butuh pengalaman. Ling Che tersenyum, menyadari bahwa kesempatan ini mungkin adalah awal dari sesuatu yang besar. Aku percaya pada kerja keras. Itulah yang membuka banyak peluang, katanya menatap Ryuko dengan penuh keyakinan. Meskipun banyak anggota guild yang menganggap Ryuko tidak siap, Ling Che tahu bahwa dengan bimbingan yang tepat, bocah ini bisa menjadi sangat berharga. Dengan tegas, Ling Che melangkah mendekat dan mengulurkan tangannya kepada Ryuko. Kamu ingin bergabung dengan timku? Tanyanya. Ryuko menatap Ling Che dengan mata yang penuh harapan, bingung, namun juga penuh semangat. Meskipun dia belum benar-benar bergabung dengan guild, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan langka. Setelah ragu sejenak, dia akhirnya menerima uluran tangan Ling Che, berjanji untuk memberikan yang terbaik. Tim legendaris Ling Che baru saja terbentuk, dan dengan bergabungnya Ryuko, siapa yang tahu betapa jauh mereka akan melangkah. Ketika suara trompet terdengar, menandakan dimulainya perang guild, Ling Che dan timnya siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetapi bagi Ling Che,
Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan membawa mereka ke puncak kejayaan.